Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah audit internal pengendalian investasi lembaga keuangan syariah. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Farhan Prayoga dengan NIM 1814201141 dan Tatu Roaitu dengan NIM 1814201159. Materi pembahasan meliputi 1. Konsep dasar audit internal. 2. Pengendalian investasi oleh auditor internal. 3. Pengujian substantif atas saldo aktiva tetap, utang jangka panjang dan saldo ekuitas pemegang saham. Dan 4. Jasa nilai tambah dalam siklus investasi dan pembiayaan. Materi yang pertama adalah konsep dasar audit internal. 1. Pengertian audit internal. Internal audit atau pemeriksaan internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak, peraturan pemerintah, dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Audit internal adalah auditor yang bekerja di perusahaan yang tugas pokoknya menentukan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, penjagaan terhadap kekayaan organisasi, efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi. 2. Tujuan audit internal. Tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor adalah membantu semua pimpinan perusahaan atau manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya. 3. Fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kedudukan audit internal. Fungsi audit internal sebagai alat bantu bagi manajemen untuk menilai efisien dan keefektifan pelaksanaan struktur pengendalian internal perusahaan. Wewenang auditor internal yaitu memiliki keleluasaan untuk melakukan audit terhadap catatan-catatan, harta milik, operasi atau aktivitas yang sedang berjalan, dan para pegawai badan usaha. Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan, rekomendasi dan informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi, yaitu di bawah direktur keuangan. Materi berikutnya adalah pengendalian investasi oleh auditor internal. 1. Tujuan audit investasi. Tujuan audit siklus investasi adalah memperoleh bukti tentang asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Tujuan audit ditentukan berdasarkan 5 kategori asersi laporan keuangan yang dinyatakan oleh manajemen. Tujuan audit siklus ini adalah sebagai berikut. A. Asersi keberadaan dan keterjadian. Asersi ini menekankan seluruh saldo investasi surat berharga dan modal saham ada pada tanggal neraca. B. Asersi kelengkapan. Asersi ini menekankan seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah dicatat dan disajikan. C. Asersi hak dan kewajiban. Asersi ini berusaha memastikan bahwa perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo modal saham dan investasi surat berharga. Tujuan audit asersi hak dan kewajiban adalah menentukan semua investasi yang tercatat mencakup investasi yang dimiliki klien. D. Asersi penilaian dan pengalokasian. Asersi ini memperoleh bukti mengenai saldo investasi surat berharga telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. E. Asersi laporan keuangan dan pengungkapan. Auditor perlu menghimpun bukti mengenai transaksi dan saldo tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. 2. Pertimbangan rencana audit investasi. Beberapa pertimbangan dalam merencanakan audit investasi yaitu sebagai berikut. A. Materialistis surat berharga. Pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas ini adalah menentukan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi hasil keputusan seorang pemakai laporan keuangan yang layak. Pertimbangan kedua adalah hubungan dengan biaya yang mendeteksi kesalahan. B. Risiko inheren, yaitu risiko terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. C. Risiko prosedur. Unsur elemen dari risiko deteksi bahwa risiko analitis akan gagal mendeteksi kesalahan yang material. Prosedur analitis bersifat efektif dari segi biaya, dan hal itu dapat membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan laporan keuangan. D. Risiko pengendalian.
Aspek yang sama dari pengendalian internal yang menetapkan kesadaran akan tingkat pengendalian yang tinggi, seperti lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian risiko efektif, akuntabilitas yang efektif atas penggunaan sumber daya, dan pemantauan sistem pengendalian. 3. Struktur pengendalian internal dalam audit investasi. Pemahaman struktur pengendalian internal siklus ini meliputi beberapa pertimbangan, yaitu lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi sistem akuntansi, pemantauan, dan prosedur pengendalian. A. Lingkungan pengendalian. Perwujudannya adalah memahami pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi penanaman investasi pada bendahara perusahaan, manajer keuangan, atau direktur keuangan. B. Penaksiran risiko. Dapat ditujukan sebagaimana perusahaan mempertimbangkan kemungkinan transaksi dalam siklus investasi yang tidak dicatat atau mengidentifikasi dan menganalisis estimasi yang signifikan yang dicatat dalam laporan keuangan. C. Informasi dan komunikasi sistem akuntansi. Pemahaman sistem akuntansi menuntut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data, dokumen, serta catatan pokok yang digunakan. D. Pemantauan atau aktivitas pengendalian, meliputi review kinerja, pengolahan informasi, pengendalian fisik, dan pemisahan tugas. E. Prosedur pengendalian. Dokumen dan catatan yang dipakai meliputi sertifikat saham, sertifikat obligasi, bond indentur, broker's advice, buku jurnal, dan buku pembantu investasi. Fungsi yang terkait meliputi pembelian surat berharga, penerimaan pendapatan periodik, penjualan surat berharga, pencatatan transaksi, pengamanan atau penyimpanan surat berharga, dan penjaga ketepatan buku pembantu investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengujian substantif atas saldo aktiva tetap, utang jangka panjang, dan saldo ekuitas pemegang saham. Yang pertama, pengujian substantif atas saldo aktiva tetap. Pengujian substantif yang dilakukan atas saldo tetap meliputi hal-hal berikut. A. Menentukan risiko deteksi. Pengujian substantif yang dilakukan oleh auditor akan jauh lebih ekstensif dalam audit pertama atas seorang klien dibandingkan dengan penugasan yang berulang. Dalam audit pertama, auditor harus menunjukkan bukti tentang ketetapan saldo awal akun dan kepemilikan aktiva bersangkutan. Risiko terbesar yang berkaitan dengan penugasan pertama meliputi informasi audit tentang saldo awal, yang mungkin memerlukan transaksi audit yang banyak terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam penugasan yang berulang, auditor akan memusatkan perhatian pada transaksi tahun berjalan. Ketika menentukan risiko deteksi, auditor harus mempertimbangkan sejauh mana klien mempunyai aktiva konstruksi, leasi modal yang signifikan, penambahan, serta penarikan yang signifikan dari aktiva-aktiva itu. B. Merancang pengujian substantif. Merancang pengujian substantif terdiri atas sebagai berikut. Yang pertama, prosedur awal. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, pengujian rincian transaksi. Pengujian rincian transaksi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang A, memvouching penambahan aktiva tetap. Yang B, memvouching pelepasan aktiva tetap. C. Mereview ayat jurnal beban reparasi dan pemeliharaan. Yang keempat, pengujian rincian saldo dibagi lagi menjadi 3. Yang A, menginspeksi aktiva tetap. B, memeriksa dokumen dan kontrak hak kepemilikan. C, bukti tentang kepemilikan dalam industri real estate. Yang kelima, pengujian rincian saldo estimasi akuntansi dibagi menjadi 2. Review penyisihan untuk penyusutan, dan yang kedua, penurunan nilai aktiva tetap. Yang terakhir, perbandingan penyajian laporan dengan GAAP. Yang kedua, pengujian substantif atas saldo utang jangka panjang. Dari sudut pandang auditing, wesel bayar, utang hipotek, dan utang obligasi mempunyai karakteristik serupa. Pada umumnya, bentuk utang ini melibatkan perjanjian kontraktual berbunga, memerlukan persetujuan dari dewan direksi, dan dapat dijamin dengan penggadaian atau agunan.
Transaksi utang jangka panjang ini jarang menimbulkan pisah batas akhir tahun. Jadi, pengujian substantif atas saldo utang jangka panjang dapat dilaksanakan, baik sebelum maupun setelah tanggal neraca. Yang ketiga, pengujian substantif atas saldo ekuitas pemegang saham. Seperti dalam kasus utang jangka panjang, pengujian atas saldo ekuitas pemegang saham dapat dilakukan sebelum atau setelah tanggal neraca. Untuk saldo-saldo ini, asersi, penilaian atau alokasi, dan penyajian atau pengungkapan adalah mempertahankan perbedaan antara modal disetor dan laba ditahan. Selanjutnya, jasa nilai tambahan dalam siklus investasi dan pembiayaan. Auditor dapat memberikan dua jasa bernilai tambah yang penting. Pertama, mengevaluasi seberapa efektif entitas telah memanfaatkan aktivanya untuk menghasilkan penjualan, laba, dan arus kas, serta mencapai tujuan entitas itu. Yang kedua, memberikan jasa independen dengan mengevaluasi aktiva investasi yang direncanakan dapat menjadi pendukung yang penting untuk mencapai sasarannya. Penjelasan yang pertama yaitu pentingnya legal audit syariah. Hukum dan fikih Islam menjadi prioritas acuan utama dalam menentukan aktivitas dan target investasi yang halalan thoiban yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Mempunyai dasar-dasar dokumentasi notarial yang sesuai dengan dasar hukum yang disepakati. Selanjutnya, jasa nilai tambah dalam siklus investasi dan pembiayaan. Yang keduanya yaitu produk-produk keuangan investasi syariah. Banyak produk keuangan investasi syariah yang apabila tidak dikontrol dengan melakukan legal audit syariah atas produk-produk tersebut dapat menimbulkan gharar dalam fikih Islam. Produk-produk tersebut antara lain yaitu yang pertama muqorodah bond dengan bagi hasil minimal atau mirip dengan kupon bond yang menetapkan tingkat bunga tertentu. Yang B, asalam paralel dengan tidak membatasi hubungan produsen real atau dapat mempunyai dampak yang menyerupai perdagangan berjangka di bursa komoditas. Yang C, saham perusahaan yang mengeluarkan saham bonus ataupun hak opsi dari sumber yang tidak real untuk kepentingan peningkatan nilai perusahaan di atas kertas semata-mata. Yang ketiga yaitu kesesuaian praktik audit secara syariah. Kesesuaian syariah di lembaga keuangan syariah hanya akan dapat terukur dengan baik apabila auditor syariah, baik auditor syariah internal maupun auditor syariah eksternal, menerapkan praktik audit syariah yang sesuai dengan nilai prinsip hukum syariah yang berlaku. Hal ini karena praktik audit syariah dapat meyakinkan stakeholder bahwa lembaga keuangan syariah telah sesuai dengan syariah. Berkenaan dengan hal tersebut, penting disebut sebuah pedoman khusus terkait praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah. Yang keempat, syariah compliance di lembaga keuangan syariah. Di Indonesia, proses audit syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Auditor syariah akan menunjukkan hasil auditnya dengan memberikan opini apakah lembaga keuangan syariah yang diaudit dinyatakan syariah compliance atau tidak. Secara internasional, Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution dan Islamic Financial Service Board telah mengeluarkan sejumlah standar dan pedoman tata kelola berkaitan dengan jasa keuangan Islam. Ya, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.